Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya, sehat selalu. Nah, udah akhir bulan aja nih, gak kerasa banget buat teman-teman yang ada di tim gajian tanggal 25. Wah, kayaknya sedang berbahagia nih karena hari ini dapat uang gajinya. Tapi buat teman-teman semua yang tim gajian tanggal 1, jangan sedih. Yuk kita siap-siapin anggaran buat nanti gajian awal bulan. Nah, buat temenin akhir bulan kalian semua, kali ini saya memakai background musik yang ceria, beda dari biasanya, supaya kita semua tambah semangat. Nah, budgeting kali ini adalah permintaan lagi dari salah satu teman-teman di rumah. Beliau itu adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Beliau minta dibuatkan budgeting untuk pendapatannya per minggu sebesar 500.000. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa video budgeting yang saya buat ini adalah murni berdasarkan pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi bukan dari pakar budgeting yang profesional ya teman-teman. Jadi setelah minyak goreng itu naik dan nggak turun-turun hingga saat ini, bahan pokok yang lainnya juga ikut-ikutan naik, kayak sayuran, bawang-bawangan juga itu semuanya ikutan naik ya teman-teman. Nah, kalau sebelumnya di uang 20.000 itu saya bisa beli macam-macam, sekarang cuman beberapa item aja. Kalau terus dipikirin ya bikin stres juga gitu ya. Apalagi kalau yang anggota keluarga banyak kayak saya itu kadang suka pusing, aduh hari ini makan sama apa ya, aduh ini mahal itu mahal. Tapi kalau misalkan kita selalu berpikir seperti itu sih kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Jadi ya santai aja lah, selama kita hidup tuh masih diberikan rezeki gitu ya sama Allah. Jadi kalau menurut saya sih semua itu tergantung sikap kita ya, bagaimana kita menyikapi uang yang ada di depan kita, itu jumlah uang yang ada di depan kita. Intinya sih berapapun penghasilan kita ya, yang pertama harus kita lakukan itu adalah bersyukur dulu ya, karena kalau kita bersyukur ya insya Allah akan akan dicukupkan gitu sama Allah melalui cara dan perantara apapun yang kadang kita sendiri tuh nggak ngerti gitu. Tahu-tahu kok kita cukup ya sampai akhir bulan atau sampai akhir minggu, padahal uangnya cuma segini. Nah, kadang kayak gitu. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau budgeting kali ini adalah 500.000 per minggu dengan permintaan salah satu teman-teman di rumah. Tapi di situ tidak dijelaskan adanya kewajiban yang tetap gitu ya. Jadi ya saya anggap aja nggak ada kewajiban gitu. Yang saya simpulkan sih mungkin 500.000 itu untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu. Nah, jadi untuk dana tak terduga tidak saya sertakan karena nanti di nominal yang akhirnya itu akan ada saving dan itu mungkin bisa dipakai untuk dana tak terduga. Nah, di sini saya sertakan pos kewajiban ya yang secara umum aja sih. Jadi sedekah itu saya tetap tulis karena memang itu suatu kewajiban kita ya. Terus beban listrik, terus di situ ada beban pulsa. Kenapa saya diposkan di kewajiban di beban pulsa? Karena kalau zaman sekarang sih pulsa atau kuota itu bisa jadi bisa jadi modal kita untuk bisa mencari tambahan gitu ya. Makanya di situ saya tulis di beban kewajiban. Total kewajibannya di sini ada 84.000 ya. Nah, kalau untuk sedekah mau berapapun penghasilannya saya wajibkan, walaupun sedekahnya itu hanya sedikit, karena ketika kita dalam keadaan sulit
berapapun sedekah yang kita berikan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah ya. Beda dengan kita kalau punya banyak uang gitu ya, sedekah banyak ya memang wajar gitu ya, memang itu suatu kewajiban dan keharusan. Tapi kalau dalam kondisi kita yang lagi sulit, nah itu yang pahalanya lebih banyak, lebih baik gitu ya. Next, di pos pengeluaran saya membaginya dalam beberapa item, yaitu untuk pengeluaran makan, beban makan 3 hari pertama 90.000, 3 hari kedua 90.000, terus untuk beras 60.000, gas dan galon 30.000, terus kebutuhan pokok lainnya seperti yang kering-kering, misalkan untuk beli bumbu yang kering, sabun dan lain-lain. Di situ saya budgetkan 40.000, terus kebutuhan anak 50.000 ya, kebutuhan anak itu bisa kan untuk beli pampers, kalau nggak untuk jajan, kebutuhan sekolah dan lain-lain. Dalam satu minggu saya budgetkan 50.000 dan bensin 30.000, sehingga totalnya ada 395.000. Untuk beban belanja makan seperti biasa saya bagi 2 dalam satu minggu gitu ya, 3 hari pertama dan 3 hari kedua. Kalau itu sebetulnya untuk mempermudah aja sih, supaya anggaran kita selama 3 hari itu sebanyak 90.000. Nah jadi ngaturnya biar nggak lebih ke lebih ke mudah aja sih sebetulnya. Kalau ini kalau cara saya ya, saya lebih mudah dan lebih nyaman seperti itu. Tapi kan balik lagi ke masing-masing orang, itu pastinya berbeda-beda. Nah dari pos kewajiban 84.000 totalnya, dan juga di pengeluaran 395.000, sehingga ada sisa anggaran itu sebanyak 21.000. Nah 21.000 itu kita bisa masukkan ke dana darurat atau dana yang tidak terduga. Bisa juga kita pakai untuk challenge menabung, sinking fund, atau bisa juga ditambahkan ke pos yang dirasa kurang gitu. Nah kalau misalkan ada dari teman-teman bertanya, makan 3 hari pertama itu sebanyak 90.000 atau selama satu minggu itu jadi totalnya 180.000, cukup atau enggaknya? Nanti insya Allah di next video akan saya buatkan meal plan seperti sebelumnya dengan budget sekitaran 180 dan 200.000 ya teman-teman. Nah kesimpulannya, untuk pendapatan per minggu 500.000 dengan 2 dewasa dan 3 orang anak sih, menurut hitungan manusia itu memang perlu sedikit tambahan gitu ya. Jadi sarannya mencari penghasilan tambahan yang sifat perputarannya itu cepat. Misalkan contohnya itu jualan makanan atau minuman di depan rumah yang modalnya tuh minim gitu ya, tapi perputarannya cepat, walaupun sedikit itu, tapi yang jelas setiap hari itu ada penghasilan gitu ya. Syukur-syukur sih kita bisa mendapatkan penghasilan lebih dari itu. Kan banyak ini online shop, maksudnya jualan-jualan yang bisa dropship gitu ya, jualan yang yang sesuai dengan passion kalian aja gitu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video budgeting kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Mohon bantuan dan dukungannya kepada teman-teman untuk membantu channel saya bisa berkembang dengan cara subscribe, like, serta share ke seluruh sosial media kalian semua. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.